Halo semuanya, dalam video ini kami akan menceritakan sejarah Gedung Sate. Kelompok kami beranggotakan Adam Yuma, Barka Nandi, Hanandia Nabila, Kanya Rika, Alif Mahran, dan Novita Ramadhani. Nah, Gedung Sate merupakan gedung kantor Gubernur Jawa Barat. Nah, gedung ini memiliki ciri khas berupa ornamen tusuk sate pada menara sentralnya yang telah lama menjadi penanda atau markah tanah kota Bandung yang tidak saja dikenai masyarakat di Jawa Barat, tetapi juga seluruh Indonesia. Bahkan model bangunan itu dijadikan petanda beberapa bangunan dan tanda-tanda kota di Jawa Barat. Misalnya bentuk gedung bagian depan stasiun kereta api Tasikmalaya. Gedung berwarna putih ini mulai dibangun pada tahun 1920 dan masih berdiri kokoh hingga saat ini. Gedung Sate ini arsitekturnya yaitu merupakan hasil arsitek dari Insinyur J. Gerber dan kelompoknya yang tidak terlepas dari masukan maestro arsitek Belanda yaitu Dr. Hendrik Petrus Berlage yang bernuansakan wajah arsitektur tradisional Nusantara. Setelah kita melihat tentang Gedung Sate, ternyata Gedung Sate ini mempunyai peristiwa bersejarah juga loh. Yuk kita lihat apa itu peristiwa sejarahnya. Ini dia peristiwa bersejarah yang terjadi di Gedung Sate. Jadi pada tanggal 3 Desember terjadi peristiwa bersejarah di Gedung Sate, yaitu adanya korban yang jatuh sebanyak 7 orang karena ingin mempertahankan Gedung Sate ini dari pasukan Gurkha. Untuk mengenang 7 pemuda tersebut, maka dibuatlah tugu batu yang ada di halaman belakang Gedung Sate ini. Kemudian pada tanggal 3 Desember 1970 atas perintah dari Menteri Pekerjaan Umum, tugu tersebut akhirnya dipindah ke halaman depan gedung tersebut. Ini dia peristiwa bersejarah yang pernah terjadi di Gedung Sate. Mari kita lihat. Pada proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia menjadi negara resmi yang merdeka. Namun, ternyata perjuangan tak berhenti sampai di situ. Belanda masih ikut campur dan tak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Pemuda Bandung membentuk organisasi Gerakan Pemuda PU atau Pemuda Pekerjaan Umum, yang mana organisasi tersebut berhasil merebut Gedung Sate dari tangan Jepang. Kewajiban mereka berikutnya adalah mempertahankan Gedung Sate dari tangan musuh, bermodalkan senjata seperti granat dan beberapa pucuk bedil serta senjata api hasil rampasan dari tentara Jepang. Mereka melawan tentara sekutu yang mulai masuk ke Bandung dan pada 4 Oktober 1945. Setelahnya, hampir setiap hari kantor Departemen Perhubungan dan Pekerjaan Umum di bawah pimpinan Insinyur Pangeran Nur selalu dikacaukan oleh tentara sekutu Belanda yaitu Nica. Pada 24 November 1945, di bagian utara kota meletus suatu pertempuran yang hebat. Penduduk sekitarnya banyak yang mengungsi ke kota lain. Saat itu Gedung Sate dipertahankan oleh Gerakan Pemuda PU yang diperkuat oleh pasukan Badan Perjuangan yang terdiri kurang lebih 40 orang dengan persenjataan yang cukup lengkap. Pada 3 Desember 1945 pukul 11 pagi hingga 2 siang, pasukan Gurkha dan Nica menyerbu masuk Gedung Sate. Terjadilah pertempuran tak seimbang.
Tentara Gurkha dan Ica mengepung 21 pemuda di dalam gedung sate. Mereka yang disebut perwakilan Angkatan Pekerjaan Umum pun pergi ke markas Majelis Dewan Perjuangan Priangan atau yang bisa disingkat MDPP di Gang Asmi pada tanggal 29 November 1945. Dengan berbekal revolver yang diberikan oleh MDPP, mereka pun lekas menyerang balik tentara-tentara tersebut. Sutopo yang saat itu mengapalai MDPP memberi nasihat untuk mundur dan dianjurkan untuk mempertahankan kota Bandung Selatan saja, karena mereka tetap berkeyakinan penuh dan ikhlas untuk mempertahankan gedung sate. Selama 4 jam pertempuran, satu persatu dari pemuda pun jatuh, 7 pahlawan gugur. 7 pahlawan tersebut dikubur dalam satu lubang di belakang halaman gedung sate. Pada tahun 1952, 3 jasad dari 7 pemuda tersebut ditemukan. Namun 4 jasad belum ditemukan sampai sekarang. Setelah membahas tentang peristiwa bersejarah yang terjadi di gedung sate, kita akan membahas tugu batu yang ada di depan gedung sate dan bagaimana gedung sate sekarang. Dan untuk mengenang 7 pemuda tersebut, maka dibuatlah tugu batu yang ada di halaman belakang gedung sate. Kemudian pada 3 Desember 1970 atas perintah dari Menteri Pekerjaan Umum, tugu tersebut akhirnya dipindahkan ke halaman depan gedung sate. Dan sejak 1980 gedung sate ini disebut juga sebagai kantor gubernur karena menjadi pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Demikian dari sejarah gedung sate. Berdirinya gedung sate yang anggun, megah, dan monumental sudah menjadi suatu fenomena tersendiri dari cerita sejarah Jawa Barat. Kini gedung sate masih kokoh berdiri dan menjadi saksi perjalanan pemerintah Jawa Barat menuju terciptanya masyarakat yang mandiri, dinamis, dan sejahtera.